welcome back to RA Channel. Ya, hari ini kita mau sharing soal perjalanan kita dari perkenalan, terus pacaran, terus akhirnya nikah, terus alhamdulillahnya nggak lama gue sekarang hamil gitu, alhamdulillah. Ya, banyak juga yang mau kita share, terutama dalam perjalanan kita dari kenalan sampai ke pacaran, nikah dan sebagainya macamnya. Berat banget untuk nyatuin dua isi kepala, tapi ya ini jalan kita dan Tuhan harus digaris kayak gitu. Terus dari pas pacaran kita cuek-cuek aja ya. Dari pacaran tuh dia cuek banget, sumpah cuek banget sampai gue bingung ini pacaran apa bukan gitu. Tawa lagi. Jadi ya kita nggak bilang cerita kita tuh seru banget untuk diikutin, seru banget untuk di-share, seru banget untuk kita tonton, tapi gak ada salahnya juga kita kalau untuk ngebagiin pengalaman kita buat kalian yang memang mau menuju ke pernikahan. Kayak gimana sih sebenarnya pacaran, kayak gimana sih jalannya kita dari awal kenal sampai ke pernikahan. Ya mungkin gue kasih nama ini RA Family. Oke, gue cuma mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Untuk yang suka dengan video ini bisa klik tombol like-nya dan share juga video kami. Semoga video ini bermanfaat sih. Kenapa kita minta sub? Supaya channel ini berkembang dan kita bisa share banyak pengalaman kita buat teman-teman. Thank you. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dari kita bicarain pas awal ketemu. Awal ketemu dulu. Dulu kita ketemu di satu kantor yang sama di daerah Tangerang. Iya, benar banget. Satu kantor, terus kenalan, terus siapa yang pertama kali minta kenalan sama kamu? Jangan dulu kamu. Buat Kak Astri tolong klarifikasi ini. Siapa yang minta kenalan dulu? Enggak, gue cuma nanya sama Astri, halo Astri, gue nanya sama Astri, itu siapa? Udah gitu doang kok. Dan selebihnya kan biasanya laki-laki kan. Kalau misalnya laki-laki nggak duluan, ya cewek juga nggak bakalan lah ya. Gitu lah ya. Oke, terus akhirnya kita tuh mulailah kenalan gitu. Mulai kita chat-chatan ya dulu ya, chattingan WhatsApp gitu. Udah mulai ngobrol, terus akhirnya kita ketemu, ngobrol. Pasti ketemu sih sama satu kantor ya. Terus kita ngobrol, kayak istirahat bareng, nengok bareng. Kemudian kita juga satu tongkrongan dulu sebelum pacaran juga. Iya, bener banget. Terus teman gue, ya temennya dia juga, temen gue juga gitu. Jadi ya kita nongkrong bareng gitu. Jadi kayak dulu tuh nongkrong itu siapa aja sih, kayak Ko, Dani, Abbas, terus Bang. Terus gue juga punya temen yang bisa diajak sharing soal dia nih, kayak Indah gitu. Nah Sandi ya loh. Udah pokoknya kita seru-seruan aja, terus jalanin sampai akhirnya dia bisa nih saya. Iya, jadi kebetulan waktu itu beberapa lama setelah kita pacaran, 1 bulan kali ya, 1 bulan setelah pacaran gue tuh memutusin untuk kuliah lagi di daerah Majalengka. Oh iya, ada satu lagi yang lupa, satu temen aku juga yang suka tongkrongan dari Tangerang sampai ke Majalengka juga, dia tuh ada, namanya Arifa. Nah dia tuh nemenin banget sih selama pacaran, bahkan waktu itu ketemuan juga dari Arifa ya. Iya. Terus pas dia resign, terus nerusin kuliahnya di kafenya, terus gue udah gak berharap udahlah kayaknya udah ini gitu kan. Soalnya dia tuh cuek banget, pokoknya beda banget. Terus chattingan, terus ketemu juga kita jarang. Ngapa lu? Terus jarang, terus pokoknya udahlah udah nggak ada harapan tuh, kita udah nggak bakal nggak ada niat buat yang apalagi sampai nikah ya, sampai sekarang mau punya anak gitu, mau punya baby gitu, nggak pikir ke situ gitu. Soalnya chattingan pun ala kadarnya gimana gitu, terus video call juga kayak gitu lah, pokoknya udah nggak ini banget gitu. Sebenarnya bukan nggak romantis kali ya, mungkin gue mendefinisikannya kayak cara pacaran kita sebelumnya tuh beda. Jadi
Gue tipikal yang memang menghargai kualitas masing-masing. Jadi ya lu dengan hidup lu, gue dengan hidup gue. Dan tapi ini terbiasa sama pacaran yang ya berdua kemana-mana gitu. Jadinya tapi it's okay. Ya itu namanya menghargai setiap pasangan pasti punya gayanya masing-masing. Nah kebetulan kita memang dulunya kayak pacarannya beda-beda. Setelah digabungkan sedikit agak sulit. Cuman akhirnya kita nemuin juga jalannya. Sempat juga tadi benar kata Afri, kita sempat kayak ya udahlah, udahan apa mau gimana nih. LDRan cukup lama juga sih, 1 tahun ya kurang lebih ya. 1 tahun. 1 tahun kita LDRan jalanin kayak udahan aja apa gimana. Tapi ada satu kayak Tuhan tuh kayak ngasih jalan lagi, kita berdua lagi, kita bareng lagi, kita ketemuan. Walaupun waktu dulu mungkin ketemuan bisa setiap hari atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Mungkin kalau udah LDRan tuh sampai kayak beberapa bulan sekali karena punya kesibukan masing-masing gitu. Ya pokoknya sampai ribut-ribut kayak gitu, aduh udah deh, udah nyerah gitu kan. Tapi kayak emang ini jodoh gitu ya. Jadi setiap ribut selalu balik lagi, setiap ribut selalu ada aja hal yang bikin kita dekat lagi. Sementara itu memang kita punya kayak bisnis kecil gitu kan. Bisnis kecil yang memang kita nggak bisa lama-lama, maksudnya yang apa sih ya, kalau misalnya ribut itu diem-dieman atau kayak gimana, pasti pada akhirnya kita selalu komunikasi untuk bisnis tersebut gitu. Nanti di-share sama video berikutnya deh bisnis apa yang kita jalani. Dan sebenarnya udahlah masuk ke tadi ya, kita pacaran step up lagi, kita mulailah mikirin apa sih maksudnya, gimana sih kita akhirnya bisa jadi ke tahap nikah. Sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali. Awalnya nggak ada kepikiran sama sekali karena apa yang kita pikirin dari definisi orang tua menurut kita tuh benar-benar ya gila banget sih, maksudnya gila banget sih. Kayak lu nyerahin seluruh hidup lu buat hidup berdua, nyatuin dua kepala, 2 pemikiran di dalam satu rumah, dan itu akan berlanjut ke gaya kita nanti ngurus anak dan ngebesarin anak. Dan itu masih jauh banget. Mulai kayak misalkan kita mulai berpikir untuk ngerinciin sesuatu dan sebagainya macamnya, dulu tuh kita nggak berpikir sama sekali untuk kedepannya kita mau seperti apa. Dan akhirnya Dan singkat cerita, awal tahun ya gue ngerasain kalau umur gue udah cukup nih buat nikah gitu. Gue cuma kayak mempertanyakan gitu, serius apa enggak. Kalau misalnya emang nggak serius ya udah gue tinggal dong. Ya kali wanita kan butuh kepastian, tau nggak sih? Ya kan, bener kan, pasti wanita butuh kepastian. Terus dan lain halnya lah gitu. Jadi ya udah, terus gue nanya sama Rian, terus Rian mungkin berpikir atau kayak gimana sayang soal pertanyaan aku yang pengen nikah? Sebetulnya karena bener emang Afri banyak banget bukan minta ya, kayak mempertanyakan terus ngasih lo sama gua gitu kan, banyak hal yang dia bahas tentang kedepannya kita kayak gimana. Terus ketika gua juga masih berpikir udah ntar aja ada salah satu teman gue juga, ini suaminya Kak Astri nih, suami Astri Bang Egi. Thanks ya Bang ya, pokoknya dia ngasih pencerahan kayak lu nikah, lu banyak lakuin hal berdua, apa berdua. Kalau lu ambil sisi negatifnya pasti akan sulit, tapi lu ambil sisi positifnya, lu membangun keluarga, lu meneruskan kehidupan lu dengan berdua, dengan berpikir saling berbagi, sharing tentang pemikiran dan sebagainya macamnya. Dan gue terbuka sih sama dia, maksudnya terbuka tuh, pemikiran gue terbuka tentang pernikahan. Akhirnya tersadar. Iya banget sih. tersadar lah emang. Ya emang kalau kita sebut tersadar ya tersadar lah. Cuman lebih kayak apa sih, kayak misalkan pemikiran-pemikiran yang udah sempet dipikirin cuman diulas lagi. Jadi thanks sih buat teman-teman yang ya kayak Bang Egi dan beberapa teman-teman gue yang memang ngisi di percintaan kita lah ya, percintaan gitu. Di hubungan kita tuh ngisi banyak banget pengalaman gue dan juga masalah gue dari pertama kenal sampai ke pernikahan, bukan masalah perjalanan lah. Iya, perjalanan gitu.
Terus apa lagi yang pokoknya udah tuh pas udah soal kayak gitu kan kita mikirin soal nikah, soal ya baik masa depan kita lah intinya gitu, masa depan kedepannya kita kayak apa, masa depan kedepannya kita. Ya udah terus akhirnya ya dia mutusin buat nikahin Apri. akhirnya aku berhasil. Ya jadi akhirnya di bulan April ya, di bulan April tanggal 5 hari Minggu, waduh. Kita ngadain Singkat cerita. ini ya. Tanggal 5 bulan April hari Minggu tuh gue datang ke sini untuk langsung ya nikah ya, pernikahan ya. Pelamaran itu udah bulan sebelumnya, cuman akhirnya tanggal 5 udah dapet tanggal. Akhirnya pernikahan digelar dengan cuman akad doang karena memang pandemi waktu itu kan, sampai sekarang sih sebenarnya pandemi. Buat teman-teman yang mempertanyakan kita nggak ngundang atau banyak banget pertanyaan kok nggak ngundang kok sombong banget sih kayak gitu-gitu, ya bukannya nggak mau ngundang ya memang karena pandemik ya. Iya, dibatasin juga, dibatasin. Dan itu pun memang 20 doang kan? Iya 20 doang dan itu pun kita dijaga gitu ya, dijaga Sampai terus ada tentara. aduh pokoknya takut banget dibubarin deh, tapi alhamdulillah sih enggak ya. Nah. Terus masuk ke tahap pernikahan, kita yang, dan itu benar-benar bisa gue bilang bukan berat ya, cuman belajarnya jadi banyak PR menurut gue, jadi banyak banget pembelajaran baru yang harus gue kulik. Kenapa gue kulik? Karena salah satunya ya kayak apalagi ini kita langsung dikasih omongan ya, sempet terpikir mungkin kalau hampir semua pasangan sih pasti bilang oh udah dapat omongan enak dong, seneng, orang lain mah susah dapat omongan. Iya benar-benar memang senang banget, kita pertama juga senang banget pas pertama mikir apa dapat kabar itu, senang banget. Cuman ada pemikiran bahwa mas bisa nggak sih sebenarnya gue jadi orang tua, gue maksudnya gue dalam pribadi ya, gue berpikir sampai gue ngatur hidup gue untuk untuk jalani hidup gue aja masih mentingin ego. Kadang-kadang gue nih sama istri gue aja, Apri, kadang masih nggak ada ribut-ribut gitu dan sebagainya macamnya. Dan ini sampai mau punya anak, kayak gimana gue harus membesarkannya dengan keegoan gue sendiri. Sedangkan definisi orang tua yang menurut gue sendiri itu orang yang memang rela ngorbanin diri dia, terus ngorbanin waktunya, ngorbanin tenaganya dan sebagainya macamnya untuk membuat anaknya jadi seseorang yang lebih daripada dirinya sendiri gitu. Dan sempat terbesit sama gua, jadi kayak yang gua jadi ibu. Soalnya buat ngurusin gua sendiri aja kadang agak rempong gitu, gua juga diurusin gitu. Gua masih tergolong orang yang manja gitu, manja banget. Sampai hari ini pun gua masih manja sama nyokap, sama bokap, atau sama yang lainnya gitu kan. Masih kayak apa-apa lagi, tapi dia nggak bisa manjain. Iya pokoknya yang bikin gua tuh shock ya, tapi memang harus dijalanin. Kalau mungkin kayak Tuhan tuh udah ini udah waktunya lo ngurusin baby gitu, ngurusin anak yang Tuhan kasih gitu. Tapi ya udahlah ya, kita jalanin aja ya, seberat-beratnya ya masih tetap kita harus lewatin gitu, karena emang kita udah menjadi orang tua gitu. Tapi definisi menurut orang tua gue yang tadi itu secara pemikiran kita aja, maksudnya kita tuh gue sama Afri. Mungkin kalau teman-teman ada definisi lain tentang orang tua yang menurut kalian bagus, atau mungkin sesuatu yang kalian pikirkan tentang orang tua itu apa sih sebenarnya, kalian bisa share di komentar di bawah. Iya, terus kita juga harus kayak gimana sih gitu, soalnya kan kayak mendadak jadi orang tua gitu kita tuh. Jadi kita tuh juga harus kayak belajar memahami. Pertama pasangan suami gue nih, gue yang tadinya ngurusin diri sendiri dan nggak keurus, terus bisa ngurusin suami, terus ngurusin anak. Gimana sih kalian caranya gitu, sharing sama kita gitu, biar kita tahu atau gue tahu gimana caranya jadi ibu yang baik atau istri yang baik. Banyak sih, kalau misalkan kalian mau share juga gak apa-apa, share tentang keluarga kalian, atau mungkin teman-teman yang udah menikah lebih duluan punya pengalaman sesuatu hal, boleh di share di bawah, di komentar di bawah, biar kita juga dapat ilmu baru dan bisa kita aplikasiin ya di hubungan kita ya. Iya. Jadi kita saling berbagi
gitu. Jadi ya pokoknya banyak deh mungkin kita nanti bakal terusin ya di cerita-cerita kita yang lain atau diterusin di video-video kita selanjutnya gitu. Cuman untuk kali ini ya sampai sini aja. Memang gue baru hamil gitu, maksudnya masih lagi hamil gitu. Nanti mungkin kita bisa share pengalaman kita, pengalaman gue ngelahirin, atau misalnya ngurus anak, atau misalnya mempersiapkan prepare nih perlengkapan baby, bisa tuh gitu. Sebenarnya ini video lebih ke prolognya dulu mungkin ya. Gue pengen ngejelasin bahwa kita tuh ada konten yang memang bukan konten yang ngebahas memang dari sharing tentang istri gua dan juga nanti insyaallah anak kita ya. Gue pengen share juga tentang seperti apa kehidupan kita. Kembali ke tadi yang awal, gue nggak bilang ini paling seru, gue nggak bilang ini paling asik, gue nggak bilang kehidupan kita bagus banget untuk di-share, tapi seenggaknya gue akan nge-share untuk jadiin pengalaman. Dan mungkin teman-teman bisa bantu juga sharing di bawah di komentar biar kita juga tahu. Dan temen gue pernah bilang gini, kenapa gue bersyukur punya istri yang kayak aku. Gue pernah bilang gini, manusia mana ada sih yang sama pemikirannya? Semua orang pasti beda-beda, punya isi kepala yang berbeda, pemikiran yang berbeda, mungkin analogi yang berbeda dan sebagainya macamnya lah, pokoknya beda-beda deh. Nah, gue kenapa bersyukur karena teman gue pernah bilang begini, puzzle itu berbeda-beda setiap sudutnya. Ada yang bentuknya kotak aja, ada yang berbentuknya ada lengkungannya dan sebagainya macamnya, tapi hasil akhirnya tetap jadi rapi. Dan kenapa gue bisa bilang bersyukur, karena gue dan dia berbeda tapi kita saling lengkap. Itu yang harus dicari. Oke, sekian video kita kali ini. Nanti ikutin video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like,